puji nama Tuhan kalau kita boleh hadir di tempat ini. Saya mengundang yang di belakang untuk maju ke depan, ya. Boleh maju ke depan sedikit lagi? Ayo maju lagi. Iya, biar di tengah-tengah, dari tengah sampai ke depan, ya. Ya, karena kita belum banyak, tapi kita berdoa ibadah variatif ini makin banyak. Boleh datang ke ibadah variatif. Kita berdoa buat sekitar gereja kita yang ada di Kemang, di Bangka, di Ampera, di sekitar Mampang untuk hadir pada ibadah variatif setiap minggu kedua dan minggu keempat pada jam 5 sore. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau sambut dengan satu lagu pujian, sebab Tuhan baik.
waktu teduh, kita menyerahkan diri kita dalam saat teduh. Hari lepas hari adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Berterima kasih ketika kita bangun tidur, ketika kita mau tidur, kita bersyukur bagaimana Tuhan yang memberkati kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk banyak hal yang Tuhan boleh kerjakan di dalam hidup kita. Inilah menjadi pujian kita bersama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan yang ku alami di dalam hidup ini. Mari kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk kembali. Apakah arti kehidupan kita? Kenapa Tuhan ciptakan saya? Mengapa saya ada di tengah-tengah dunia ini? Bagi keluarga, gereja, dan teman-teman saya, apakah arti itu hidupku? Satu hal yang kita tahu, satu hal yang kita imani, bahwa penyertaan Tuhan itu di dalam hidup kita ada, dan penyertaan Tuhan itu sempurna. Kita angkat pujian, arti kehadiran. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang percaya, ada rencana yang indah. Tiada terukur kasih-Mu ya Tuhan, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau tidak ada, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Saya mengundang jemaat saya yang bernyanyi. Jemaat saya yang bernyanyi.
Mari kita dengarkan hukum Tuhan yang diambil dari Roma 8 ayat yang ke-8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita akan masuk melakukan pengakuan dosa, tapi kita mau angkat suatu pujian yang mengingatkan kita yang kembali, apakah hidupku penuh dengan dosa? Puji Tuhan, Tuhan Yesus mati di kayu salib menghapus semua dosa-dosa kita. Dalamnya kasih Bapa kepada kita tidak terselami dan tidak bisa terukur. Kita angkat pujian, dalamnya kasih-Mu Bapa.
Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya dia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Perbuatan Tuhan di dalam hidup kita adalah besar. Kita harus ingat ketika apapun yang terjadi dalam hidup kita, bahwa Tuhan lebih besar daripada segalanya. Sebab Kau besar, tidak ada yang seperti Allah kita, tidak ada seperti Tuhan kita. Tuhanlah yang paling besar di dalam hidupku. Mari kita angkat pujian, Ku beri kemuliaan dan hormat.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, diambil dari Mazmur 125 ayat 1 sampai 5. Mazmur 125 ayat 1 sampai 5 kita baca secara bergantian. Aman dalam lindungan Tuhan. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem dikelilingi gunung-gunung, demikianlah Tuhan mengelilingi umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Berbuat baiklah ya Tuhan kepada orang baik dan kepada orang yang tulus hati. Ayat terakhir kita baca secara bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi Orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama orang-orang yang melakukan kejahatan. sejahtera atas Israel. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Berbuat baiklah, maka Tuhan akan berbuat baik kepada kita. Kita bangkit karena Tuhan baik, karena Tuhan bangkit. Haleluya.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Kita dengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu 8 September 2024. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu 15 setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah, dengan topik Yesus menjadikan segala-galanya baik. Diambil dari Markus 7 ayat 24 sampai 37. Yang kedua, ibadah variatif. Hari ini Minggu 8 September 2024 kita mengadakan ibadah variatif di Gereja HKBP Mampang Perapatan. Yang ketiga, kebaktian week. Hari Selasa 10 September 2024 pada pukul 19.30 akan diadakan kebaktian week di week 2 di Tuan Rumahi Keluarga Hasiman Juntak Boru Manik di Konsistori, week 4 di Tuan Rumahi Keluarga L Simatupang Calon Sintua Boru Pak Pahan di GSG. Mari kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus Jemaat week 2 dan week 4. Keempat, perayaan kebangkitan Naposo Bulung. Pada hari Minggu 15 September 2024 di kebaktian pukul 7 WIB Bahasa Indonesia dan pukul 9.30 WIB Bahasa Batak diadakan perayaan Parheo Naposo Bulung HKBP Mampang Perapatan dengan tema Tuhan telah berbuat baik kepadamu atau GLOW, God's Love Overpower World. Mazmur 116 ayat 1 sampai 9. Kelima, Simponi Lasni Roha. Dalam rangka penggalangan dana Panitia Pesta Gotilon dan Tahun Okumene Inklusif, HKBP Mampang Perapatan akan mengadakan Simponi Lasni Roha pada hari Jumat 4 Oktober 2024 pukul 19 WIB. Acara ini akan dimeriahkan oleh artis-artis ibu kota antara lain Victor Huta Barat, Rani Simbolon, dan Dorman Manik. Diberitahukan kepada jemaat untuk berpartisipasi dan mendukung acara tersebut dengan melakukan pembelian tiket. Yang keenam, warga jemaat yang sakit. Mari kita bawa dalam doa warga jemaat kita yang sakit. 1. Nata Desmanik, 2. Pesta Robert Siahaan, 3. Nyonya Silaban Boru Raja Guguk. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat yang ke-5. Yang ke-7, ulang tahun kelahiran. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Ke-8, ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan
dalam minggu ini firman Tuhan, tetapi yang terutama kasihilah sesungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Keuangan terlampir, persembahan ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama. Biarlah persembahan kita yang kita berikan memberi dengan sukacita dan rela hati. Kita mengangkat pujian, sungguh indah kabar mulia.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu, muda-mudi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita menjadi modal kita untuk menjalani satu minggu baru yang akan Tuhan berikan kepada kita, tertulis dalam Markus pasal 7 ayat 24 sampai 37. Markus pasal 7 ayat 24 sampai 37. Demikian firman Tuhan, kita boleh mengikutinya dan sambil membacanya juga di dalam hati kita masing-masing. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak ingin seorang pun mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan sujud di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani keturunan Siro Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anak perempuannya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, namun anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena perkataanmu itu, pergilah, setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur dan setan itu sudah keluar. Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke danau Galilea, memasuki daerah Dekapolis. Orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan diri dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan menyentuh lidah orang itu. Sambil menengadah ke langit, Yesus mendesah dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus memperingatkan mereka supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Namun makin dilarangnya, makin luas mereka memberitakannya. Mereka teramat takjub dan berkata, "Ia melakukan segala-galanya dengan baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikian firman Tuhan. Kata tadi yang tidak serupa dengan Alkitab kita di layar atau yang saya baca, sebab saya membacakan Alkitab kita dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua, yang tahun lalu sudah dirilis oleh LAI. Jadi ada beberapa kata yang berubah tanpa mempengaruhi makna, justru menolong kita semakin kaya mengenal firman Tuhan. Sebelum lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri Bapak, Ibu, teman-teman muda-mudi. Saya Janrio Fernando Siagian. Saat ini pendeta HKBP yang sedang ditugaskan oleh gereja kita HKBP untuk tugas belajar di STFT
Jakarta selama 5 tahun. 2 tahun untuk mengambil magister teologi dan 3 tahun berikut untuk mengambil doktoral teologi. Ya, mohon doa Manginang, semoga perjalanan panjang berliku yang terjal, nanjak, turun, belok kiri, kanan, kadang berhenti, kadang harus ngebut, bisa selesai tepat waktu. Tugas belajar di HKBP artinya pelayanan saya yang terutama belajar, tidak memegang satu gereja atau tidak melayani di satu lembaga. Jadi kerja saya pagi sampai malam belajar, begitu. Sebelum tugas belajar saya melayani di kantor pusat sebagai sekretaris khusus Eporus HKBP yang saat ini, jadi beliau masih terus sampai Desember, sampai nanti Sinode Godang. Kita doakan semua sehat dan berjalan dengan lancar. Dan per bulan 8 beliau melalui gereja kita juga menugaskan saya untuk belajar. Sudah berkeluarga, istri saya baru si Hotang. Tuhan mengaruniakan 3 orang anak laki-laki, Joseph, Jajireh, dan juga Joas. Begitu Amanginang tinggal di Bekasi Selatan. Ya, mereka tidak bisa ikut bersama-sama dengan kita karena mereka sudah gereja pagi sekolah minggu tadi. Saya ajak, enggak Pak, di rumah aja. Jadi yang paling besar 6 tahun, yang nomor 2 4 tahun, yang nomor 3 1 tahun. Saya selalu sebut nomor 3, belum berani bilang yang bontot. Enggak tahu tahun depan apakah ada nomor 4, 5, 6. Tapi bukan dalam rangka mau cari perempuan, tidak. Kalau dikasih laki-laki lagi, yo ayo Tuhan, enggak masalah gitu. Karena dalam perjalanan rumah tangga kami pernah mengalami keguguran, nunggunya lama sekali. Kami sudah sempat berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau memang berkat pernikahan adalah tidak punya anak, enggak apa-apa. Persiapkan kami untuk tidak punya anak. Seminggu setelah itu istri kasih kabar udah garis 2. Nah, ketika kami sudah angkat tangan kepada Tuhan dengan segala usaha sendiri, udahlah nyerah aja, nggak punya anak juga itu berkat Tuhan. Dia malah kasih 1, kasih 2, kasih 3. Apakah nanti kasih 4, 5, 6? Ya, nggak apa-apa. Kira-kira begitu Amanginang. Itulah dulu perkenalan singkat. Kalau mau mengenal saya lebih jauh di dunia maya bisa, di dunia nyata juga bisa. Kalau di dunia maya, Facebook, Twitter, Instagram saya dengan nama lengkap saya, Janrio Fernando Siagian. Sengaja saya tulis lengkap supaya mudah dicari. Kalau saya tulisnya Janrio Fernando Ciagian, susah nanti. Ini Ciagian masuk kemana nanti, kita kira begitu ya. Baik, mari kita masuk ke firman Tuhan yang akan menguatkan kita masing-masing. Boleh saya mengawali dengan bertanya kepada kita semua, apa kabar? Sekali lagi ya, apa kabar? Boleh Amang Inang salam yang kanan, kanan saya sekarang, berarti sebelah kiri ya kalau ini ya, menyalam ke arah kiri kita. Amang yang baju biru, salam Inang yang pakai kebaya, tanya apa kabar dan apa jawabannya. Demikian kita semua. Apa kabar, lalu mereka jawab apa ya? Boleh yang sebelah kanan, jawaban rekan kita apa ya Amang Inang? Jawabannya baik. Sekarang sebaliknya, yang kiri salam yang kanan, tanya apa kabarmu? Jawabannya baik, ada yang jawabannya luar biasa. Lantas bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Bulan lalu Eporus mengutus saya ke Australia Selatan di kota Adelaide untuk belajar teologi Luther dan juga untuk meningkatkan percaya diri berbincang-bincang dalam bahasa Inggris. Jadi ada 2
tujuan berangkat ke sana selama 1,5 bulan. Ada hal yang menarik Amang Inang yang saya amati, bahwa dalam bayangan saya orang luar, baik yang di belahan dunia utara, artinya di Eropa, dan belahan dunia selatan, dalam hal ini Australia, sudah tidak peduli dengan orang lain. Itu pemahaman saya sebelum berangkat ke sana. Tapi ternyata tidak. Entah ketemu dengan siapapun yang nggak kenal, kalau sudah ada eye contact dengan orang lain, selalu ada sapaan, how are you? Lalu kalau kita memasuki entah kios, toko yang ada kasirnya dekat dengan pintu masuk, selalu dengan pertanyaan, how are you? Agak beda dengan kita kalau masuk ke toko yang ada di sekitar kita, selalu sapaannya selamat datang, selamat belanja. Jadi orientasinya adalah belanjaannya, yang mau dibelanjakan produknya. Sementara di sana orientasinya adalah menanyakan kabar kita, nggak urus produknya, itu nanti. Yang penting kabarmu bagaimana. Ini bagi saya sesuatu yang cukup menarik dan agak beda, orientasinya beda. Tetapi ketika saya sampaikan itu kepada teman-teman di sana, mereka juga agak-agak tergelitik, sebab jawabannya begini, jangan-jangan ketika kami menjawab I'm fine, I'm good, thank you, aku baik-baik saja, sebenarnya kami nggak sedang baik-baik saja, tapi jawaban polanya, template-nya I'm fine, aku baik-baik saja. Seperti kita tadi ketika saya tanya atau rekan kita tanya apa kabar, kita selalu jawab dengan baik. Tapi pertanyaannya, apakah benar-benar baik? Beneran gak punya masalah nih Amang Inang datang ke sini, datang ke gereja, gak ada pergumulan. Gimana besok? Gimana bulan depan? Gimana tahun depan? Yang muda-muda umurku sudah terus bertambah, tetapi kok kayaknya tanda-tanda berjumpa dengan pasangan hidup juga belum. Jadi sebenarnya kita baik, atau kalau pinjam lagu yang dinyanyikan oleh Judika, berarti hula-hula saya ya, si Hotang ya, bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja. Agak saya catat tadi lirik pertamanya karena dekat dengan lagu Batak. Andai aku bisa memutar waktu, aku tak ingin mengenalmu. Mengapa ada pertemuan itu yang membuat aku mencintaimu? Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Terus mengingatmu, memikirkan kamu, semua tentang dirimu. Jadi pas ditanya, baiknya kamu? Iya, aku baik aja. Selalu jawabannya sebenarnya sedang hancur, rapuh, retak, broken heart dan seterusnya, karena aku sudah berpisah dengan kamu. Minggu ini kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan dengan satu tema yang begitu indah. Yesus menjadikan segala-galanya baik. Kalau tadi Judika mengatakan bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, jawaban yang paling mudah, cepat dan tepat, ketika aku sedang tidak baik-baik saja, datanglah kepada Yesus yang membuat segala-galanya baik. Kalau kita baca Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Akhirnya semua baik-baik saja. Oleh karena itu, kalau tadi jawaban kita baik-baik saja, sementara sebenarnya kita sedang tidak baik-baik saja, salah apa tidak? Enggak juga. Walaupun aku sedang tidak baik-baik saja, aku baik karena Yesus akan membuat semuanya baik-baik saja. Amin. Ya, hidup siapa sih yang baik? Enggak ada yang baik-baik saja. Semua punya masalah. Bahkan kemarin ketika Paus datang, setan ada di kantong kita. Ini saya hanya menduga-duga saja, di khotbah pertangyangan biasanya
para pengkhotbah baik pendeta maupun sintua ada mengatakan sisaku sahid nabedo ganup jolma. Setiap orang mengantongi penyakitnya masing-masing. Kelihatannya ceria, tapi di balik keceriaan itu sebenarnya begitu banyak pergumulan. Yuk mari kita lihat Amanginang bagian yang pertama ayat 24 sampai ayat 30. Yesus tadinya mau menyendiri. Kita lihat di ayat 24, ia masuk ke sebuah rumah dan tidak ingin seorang pun mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Kalau nanti kita di rumah bisa baca sebelumnya, memang dia capek sekali. Lagi habis berhadapan, bertanya jawab, berdebat dengan sangat sengit dengan orang Farisi. Sebelumnya juga ia menyembuhkan orang sakit, berjalan di atas air, memberi makan 5.000 orang. Jadi runtutan kegiatan sebelum peristiwa ini padat sekali. Jadi kondisi Yesus sedang capek, letih, lesu, ingin menyendiri, dan itu kebiasaan Yesus. Biasanya dia berdoa untuk memulihkan tenaganya, memulihkan konsentrasinya, terhubung langsung kepada Bapanya yang di sorga. Tetapi ternyata kedatangannya tidak bisa dirahasiakan. Ada perempuan Yunani dari Sirofenisia, itu artinya Yesus Yahudi berhadapan dengan orang non-Yahudi. Dan ini pertama sekali. Tadinya diceritakan Yesus selalu bertemu, menolong, membantu orang yang sebangsanya. Ya, Yesus dalam keadaan sebagai Allah, dia untuk semua bangsa, tapi dalam rupa Yesus ketika itu, ia bangsa Yahudi. Dan sekarang berjumpa dengan seorang perempuan pula yang berbeda kelamin dengan dia, berbeda bangsa pula. Pertama sekali. Apa yang terjadi? Ternyata si perempuan itu adalah seorang ibu yang putrinya sedang sakit kerasukan setan. Berarti si ibu pergi seorang diri, tidak bersama dengan putrinya ketika berjumpa langsung dengan Yesus. Si ibu berhadapan dengan Yesus, sementara putrinya berada di tempat yang lain karena kerasukan setan atau roh jahat. Lalu ada percakapan, tolonglah supaya putriku, anak perempuanku bisa sembuh. Mari Amanginang layangkan perhatian kita kepada ayat 27. Seandainya di layar boleh ditampilkan, silahkan juga. Yesus berkata, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Biarlah dulu anak-anak kenyang, karena enggak pas ngelempar roti kepada anak-anak sementara anak-anaknya belum kenyang. Jujurlah dulu kita Amanginang muda-mudi. Kasar apa enggak sih perkataan Yesus? Tempatkanlah dulu dirimu sebagai si perempuan yang datang minta tolong, udah sujud nih, udah merendahkan diri nih. Tiba-tiba Yesus bilang, enggak pas ngelempar roti kalau anak-anak belum kenyang dan dilemparkan kepada anjing. Seandainya udah ada kian dulu handphone dan merekam live viral, kena pasal Yesus. Udah kena caci maki dia ini. Syukurlah kala itu belum ada video gitu, potong sana potong sini gitu. Ya bukan dalam rangka tentang video yang lalu-lalu Amanginang, tapi saya bayangin, aduh, berarti si perempuan disamakan nilainya dengan anjing. Ya memang dalam pemahaman Yahudi, ya mereka umat pilihan dan yang lain bukan pilihan. Dan karena Yesus Yahudi, maka dia hanya melayani orang Yahudi saja.
Dan dalam pemahaman kala itu juga Mesias yang akan datang mencari domba-domba yang hilang dari bangsa Israel, bukan domba dari bangsa yang lain. Nah, ini sekarang ada domba dari bangsa yang lain mau masuk ke kandang dan minta pertolongan. Lalu Yesus bilang, biar yang anak dulu, Yahudi dulu, masa kasih ke anjing? Nah, kira-kira begitu. Tapi apa reaksi si ibu Amanginang, bapak ibu muda-mudi? Marah? Tidak. Justru dia tidak menolak apa yang dikatakan Yesus. Perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tak disangkalnya. Lalu ia menjawab, anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak. Ketika membaca ini, saya membayangkan betapa iman si ibu yang bukan orang Yahudi sangat kuat. Dan dia punya kecerdasan yang luar biasa. Yesus berangkat dari pemahaman Yahudi bahwa tidak boleh bersentuhan langsung dan bergaul dengan orang Yahudi, biar anak-anak dulu yang makan, gak boleh kasih ke anjing. Dan ternyata si perempuan yang dari Yunani itu memahami hal tersebut. Dan dia mengimajinasikan, ya benar, gak apa-apa. Tapi Tuhan jangan lupa, anak-anak yang lagi makan itu bisa juga mereka melemparkan sisa-sisa makanannya kepada anjing yang berada di bawah meja yang sedang menunggu, yang kelaparan. Wah, ini luar biasa sekali iman yang demikian. Boleh angkat tangan yang ibunya masih hidup. Yang ibunya masih hidup. Terima kasih. Setelah kebaktian ini, WA mamamu, telepon dia, mak terima kasih kau mendoakanku. Mengapa saya mengajak demikian? Lihat ya, putrinya jauh, kemasukan roh jahat, mamanya pergi meminta pertolongan dan berjumpa kepada Yesus. Terjemahan saya sederhananya begini, keadaanmu hari ini karena mamamu sedang mendoakanmu, walaupun dia tidak bersama-sama dengan engkau. Jadi hubungi dia nanti, mak terima kasih karena engkau mendoakanku, membawa namaku kepada Yesus setiap hari. Jadi amang molo kolonga do rohani dakdana ketua makna baik koni dah ati amang. Dan pula dia rohani ama, kalau anak lebih dekat ke mamanya, ya kalau kita survei, semoga survei kecil-kecilan saya salah, masalah mendoakan anak kayaknya ibu lebih banyak dari bapak. Sorry kalau saya salah amang. Kalau ada yang bapak-bapak yang mendoakan anaknya lebih sering dari istrinya, terima kasih amang. Tapi dugaan saya, ibu lebih sering mendoakan anaknya daripada bapaknya, daripada si suami. Jadi sekali lagi ya, rekan-rekan muda-mudi, keadaanmu hari ini karena doa mamamu. Jadi jangan sekali-kali lawan mamamu. Kalau kebablasan, mohon ampunlah, maafkan aku. Tapi misinya setelah kebaktian ini hubungi, ucapkan terima kasih. Entah kau bilang pun diingatkan pendeta aku, terinspirasi oleh firman Tuhan hari ini, gitu. Kalau nggak didoakan, jangan-jangan udah kemasukan roh-roh dunia ini dirimu. Tapi karena ia menutup bungkus kita dengan doanya dari jarak jauh atau jarak dekat, maka kita dalam keadaan sehat. Wah, luar biasa sekali ini. Ibu yang bersikukuh demi kesehatan anak-anaknya. Waduh. Dan perempuan Batak rasa-rasanya berada di garda terdepan untuk mensejahterakan anak-anak dan keluarganya. Oke lah, mang nama cari hamudo bawa. Mungkin si ibu
tidak bekerja dari perspektif kita. Tapi mari kita cek. Janganlah mengatakan ibu rumah tangga tidak bekerja. Jadi kalau berjumpa dengan orang lain, apakah ada pasangan muda di sini? Kalau istrimu bekerja di rumah, jangan katakan dia tidak bekerja. Dia bekerja lebih banyak daripada kita laki-laki yang kerja itu. Gitu. Jadi katakanlah, apa pekerjaan istrimu? Dia bekerja di rumah, mengurusi segala-gala hal. Juru masak, juru cuci, tukang bangunan. Ya kalau ada yang rusak, dia juga yang manjat. Kan nggak ditunggu suaminya pulang, gitu. Mengganti gas. Tapi kalau udah di situ suaminya tiba-tiba dia nggak bisa ngapa-ngapain, bener nggak, Mang? Saya ketika mendampingi Opu Eporus sering pergi keluar 1-2 minggu, bahkan pernah 1,5 bulan tidak di rumah. Lalu kalau saya di rumah, istri tiba-tiba bilang, Pak Joseph, Hasian, ganti dulu gas. Ya kaulah yang ganti, masih ada kerjaku. Takut aku meledak, katanya. Jawaban pertama saya, jadi maksudmu kalau meledaknya ke aku gimana? Kan begitu. Lalu saya terpikir, loh, kenapa kau jadi takut meledak ketika aku di rumah? 1,5 bulan ini minta tolong sama siapa kau? Pertanyaan saya jadi agak menyimpang jadinya kan. Ya bisanya aku mengganti sendiri, tapi karena ada kau di rumah ya kaulah yang ganti. Udahlah, itulah caranya minta diperhatikan, dan saya juga yang kurang peka untuk memperhatikan. Ya bapak-bapak agak peka lah, Mang, kalau di rumah gitu. Bantulah istrinya sebanyak mungkin, walaupun kata-kata ini lebih banyak ke saya daripada ke orang Amang. Kegigihan seorang ibu dengan imannya menyembuhkan putrinya. Jadi kalau pemahaman kita selama ini, Amang Inang, imanmu menyelamatkanmu, yes. Tetapi jangan lupa, iman orang lain juga sudah menyelamatkanmu. Jadi kalau ada orang lain sakit, kau minta tolong kepada orang lain untuk mendoakannya, tolong dong Amang Pendeta, tolong dong Amang Sintua, kawanku lagi sakit. Ternyata imanku bisa menyelamatkan dia. Enggak melulu hanya untukku imanku, tapi dampaknya juga buat orang lain. Yesus akhirnya menolong orang asing yang bukan Yahudi. Pertanyaannya kepada kita, kalau nolong orang Amang dan Inang, kan selalu yang harus ada hubungannya denganku. Kalau yang gak ada hubungannya denganku, kayaknya berat untuk menolongnya. Pilpres sudah lewat. Yang menang sudah ditentukan, tinggal nunggu dilantik. Sebentar lagi pilkada. Di gereja kita juga Sinode Godang akan memilih Eporus, Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen, Preses yang baru. Tadi juga pilkada. Kepada kita para pemilih, siapa yang mau kita pilih? Apa kriteria pilihan kita? Apakah karena semarga? Sekampung? Semarga dengan istri? Sekampus? Sesekolah? Jadi semuanya masih berhubungan dengan aku. Sehingga politik identitas akhirnya tumbuh subur di tengah-tengah pilkada. Hupilli tibana ala hita. Daku pilih tibana ala dang hita. Kebetulan gak ada marganya, yang ini ada marganya. Kalau sama-sama punya marga, yang marganya paling dekat sama marga saya. Ajakan firman Tuhan, mari beri pertolongan kepada orang lain yang tidak ada hubungannya denganmu. Karena jangan-jangan engkau juga pernah ditolong oleh orang lain yang tidak ada hubungannya denganmu. Yuk kita berangkat ke ayat 31 sampai 37. Hampir mirip-mirip dengan peristiwa sebelumnya, ketika Yesus akhirnya bergerak lagi dari tempat yang pertama ke tempat yang berikut. Sekarang ada orang lain
Yang membawa kepada Yesus orang yang tuli dan gagu. Singkat cerita, akhirnya Yesus menyembuhkan si tuli dan si gagu, akhirnya bisa mendengar dan bicara. Kalau di Alkitab terjemahan baru yang kita pegang, Yesus menarik nafas kalau saya tidak salah ingat. Di terjemahan baru 2, Yesus mendesah sehingga ketika mengatakan hefata, dia tidak hepata, tidak demikian, tapi hefata. Ke telinga si tuli. Seketika itu juga terbukalah dan dia bisa mendengar dan berbicara. Ada orang lain membawa orang yang sakit. Jadi dua peristiwa tadi, baik perempuan Sirofenisia dan juga kisah si tuli, bukan si sakitnya yang datang kepada Yesus, tapi orang lain yang justru datang kepada Yesus minta pertolongan untuk yang bukan dirinya. Ini luar biasa sekali. Kalau di kisah-kisah yang lain ada perempuan yang 12 tahun sudah pendarahan, dia datang kepada Yesus, dia sendiri membawa penyakitnya. Sekarang tidak, orang yang tidak sakit tapi membawa cerita tentang sakit orang lain kepada Yesus, dan ternyata Yesus juga menolongnya. Yesus tidak mengatakan pulanglah, nggak urusanku itu, urusanmunya itu nggak aku kenal itu. Atau Yesus tidak mengatakan bawa dulu dia datang kepadaku supaya yang kemasukan roh jahat itu kutengking. Tidak. Iman si perempuan Fenisia dan juga iman orang yang membawa itu, dan yang kisah yang kedua si tuli ada di hadapan Yesus sekarang, itulah yang menyelamatkan mereka. Amanginang, jemaat yang terkasih, kalau tadi kita ber-WA dan menelepon ibu kita, sekarang coba kita ingat-ingat dulu. Kondisiku hari ini, pekerjaan yang kurai hari ini, adakah orang lain di sekitar kita yang ternyata membantu supaya ini terjadi? Kalau yang sekarang sedang kerja, kalau yang sekarang sedang kuliah, atau apapun kondisi kita sekarang, coba bayangkan sekarang pihak-pihak manakah, atau lebih spesifik, siapakah yang membawamu sampai ke titik yang baik ini? Ada berapa nama? Bisakah engkau nanti juga menghubunginya? Tanyakan kabarnya dan katakan terima kasih karena iman dan perbuatan baikmu kepadaku di hari yang lalu, hari ini aku baik. Kalau relasi yang terbentuk di antara kita dengan orang lain demikian, Amanginang, bukankah dunia ini akan semakin baik? Saya menolong orang lain yang gak saya kenal, lalu orang lain yang gak kenal itu gak menolong saya langsung, tapi dia mungkin juga akan menolong orang lain yang dia tidak kenal, dan terus demikian, dan suatu saat orang lain yang tidak mengenal saya itu yang menolong saya. Jadi ketika kita menolong, jangan langsung harapkan orang yang kita tolong itulah yang menolong kita kembali. Mungkin estafetnya sangat jauh dan sangat lama, lalu itu akan kembali kepada kita. Sehingga kembali lagi ke yang pertama, jangan-jangan keadaanku hari ini adalah karena doa dan perbuatan baik orang-orang di sekitarku dari masa lalu. Mungkin doa opungmu juga, Amanginang, keadaan kita sekarang. Bisa saja. Dia nggak bisa mencapai cita-citanya, tetapi dalam kekusyukan dan kesendirian, dalam doanya kepada Tuhan, Tuhan, molo dangau saut songon nahu pangido anggiat akapo paraku manian saut songoni, sehingga aku ada karena doa orang lain kepadaku. Jadi nggak ada ternyata celah kepada kita mengatakan
karena saya bisa seperti ini. Maka sekarang aku ada karena Tuhan membuat segala-galanya baik melalui orang-orang di sekitarnya. Ajakannya sekarang Amang Inang, maukah Amang dan Inang dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya untuk menjadikan segala-galanya baik? Maukah Amang dan Inang dipakai seperti orang yang tidak dikenal tadi, membawa orang yang tuli kepada Yesus, sehingga yang tuli itu bisa mendengar dan dia menjadi beriman juga kepada Yesus. Biarlah hidupmu menjadi berkat, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau memberikan kami anak-Mu Yesus Kristus dan membuat segala-galanya baik. Ya Tuhan, benar bahwa pada mulanya Engkau telah menciptakan segala-galanya baik, tetapi kebaikan itu kami rusak dengan pemberontakan kami. Apa yang Engkau perintahkan, justru itu yang kami langgar, sehingga kami jatuh ke dalam dosa, dan lingkaran dosa itu terus menerus menguasai kami. Kehadiran Yesus, pengorbanan Yesus anak-Mu yang tunggal itu mengembalikan relasi yang sudah rusak dan hancur karena dosa menjadi baik kembali. Kami datang Tuhan membawa segala keresahan kami, kegundahan kami, pergumulan kami, masalah kami masing-masing. Karena kami yakin dan percaya ketika kami datang menyerahkan itu kepadamu, Engkau akan menolong kami dan membuat segala-galanya menjadi baik. Kami tahu Tuhan, perjalanan hidup kami 1 minggu ke depan tidaklah mudah. Tetapi karena Yesus Kristus berjalan bersama kami, Dia adalah sahabat kami, Dia sangat dekat kepada kami, tahu isi hati kami, tahu apa yang kami butuhkan. Maka perjalanan sesulit apapun akan menjadi baik. Kuatkan kami juga ya Tuhan, agar menjadi alat-Mu untuk membuat sekitar kami menjadi baik. Kalau selama ini kami menyalahkan lingkungan kami jahat, lingkungan kami gelap, hari ini kami sadar, mungkin karena cahaya yang dari diri kami tidak bersinar terang. Biarlah mulai hari ini Tuhan, setelah kebaktian ini, kami merenungkan kembali firman-Mu ini. Kami boleh menghubungi ayah kami, ibu kami, keluarga kami, orang-orang di sekitar kami yang turut mendoakan, menopang kami sampai hari ini dengan capaian kami masing-masing. Itulah yang menjadi syukur dan doa kami. Kami juga mau berdoa untuk pendeta, majelis, dan seluruh jemaat yang ada di gereja ini. Biarlah ya Tuhan pelayanan mereka menjadi pelayanan yang terbaik untuk memuliakan nama-Mu dan untuk sejahtera bagi jemaat dan sekitarnya. Biarlah juga seluruh jemaat merasakan damai sejahtera atas pelayanan para hamba-hamba-Mu di gereja ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi sambil menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kepada jemaat terkasih, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada ibadah di ibadah variatif minggu ini. Dan kami mengundang kembali 2 minggu mendatang kita hadir boleh di tempat ini. Dan kita berdoa, kita serukan, kita undang semua di daerah-daerah gereja kita, di Mampang, di daerah Bangka dan Ampera untuk hadir di ibadah variatif yang tidak kalah dengan gereja lain. Puji Tuhan. Terima kasih.